Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan mengulas tentang daun kelor. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu banyaknya manfaat dari daun ini. Pasti masih banyak yang bertanya-tanya mengenai apa sih daun kelor itu. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih itu daun kelor. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini umum digunakan untuk menjadi pangan dan obat di Indonesia juga loh. Dan daun kelor pun mempunyai ciri berupa majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling, beranak daun gasal, atau juga disebut dengan impari pinnatus, helai daun saat muda berwarna hijau muda. Menurut kalian, daun kelor hanya sebatas daun? Yakin nih, apa tidak ada manfaatnya? Nah, di sini kita akan mengetahui manfaat daun kelor. Di sini ada manfaat dari daun kelor loh. Daun kelor dapat diolah menjadi jamu, teh herbal, hingga suplemen. Tak sedikit pula orang yang menggunakan daun kelor sebagai bahan masakan. Dalam pengobatan tradisional, daun kelor dipercaya berkhasiat untuk mengobati diabetes, nyeri sendi, infeksi bakteri, hingga kanker. Dan ternyata daun kelor juga bermanfaat untuk kesehatan loh, yaitu untuk menurunkan kadar gula darah, mengatasi peradangan, mengontrol tekanan darah, memelihara kesehatan dan fungsi otak, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Asal kalian tahu, daun kelor juga memiliki berbagai macam nutrisi loh. Yuk langsung kita lihat dan simak. Dan ternyata di dalam sekitar 2 gram daun kelor terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini loh. 2 gram protein, 1,8 sampai 2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38 sampai 40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 IU vitamin A, 8,5 mikrogram folat. Dan selain beragam nutrisi tadi, ternyata daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan tembaga loh. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Kalian tahu nggak sih kalau daun kelor itu juga sudah sering dilakukan untuk penelitian loh? Kuy kita lihat bersama-sama. Berdasarkan penelitian Verma et al. 2009 bahwa daun kelor mengandung fenol dalam jumlah yang banyak yang dikenal sebagai penangkal senyawa radikal bebas. Kandungan fenol dalam daun kelor segar sebesar 3,4%, sedangkan pada daun kelor yang telah diekstrak sebesar 1,6%. Menurut Fait et al. 2007. Penelitian lain menyatakan bahwa daun kelor mengandung vitamin C setara dengan vitamin C dalam 7 jeruk, vitamin A setara dengan vitamin A pada 4 wortel, kalsium setara dengan kalsium dalam 4 gelas susu, potasium setara dengan yang terkandung dalam 3 pisang, dan protein setara dengan protein dalam 2 yogurt. Menurut Mahmud 2011. Buah kelor dapat menghasilkan biji yang dapat dibuat tepung atau minyak sebagai bahan baku pembuatan obat dan kosmetik yang bernilai tinggi. Selain itu, biji kelor dapat berfungsi sebagai koagulans dan penjernihan air permukaan, air kolam, air sungai, air danau. Penelitian tentang ini sudah diawali sejak tahun 1980-an oleh jurusan Teknik Lingkungan ITB. Selain itu, telah diidentifikasi bahwa daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba. Menurut Das et al. 2012, hal ini disebabkan oleh adanya kandungan asam askorbat, flavonoid, fenolit, dan karotenoid. Menurut Anwar et al. 2007b, Makar and Becker 1997, Moyo et al. 2012, dan Dahat 1998. Kita dapat mengolah daun kelor menjadi olahan yang menarik loh. Teman-teman tahu nggak ya kira-kira apa? Nah, contoh olahan yang akan kita bahas kali ini adalah permen jeli daun kelor. Permen jeli yang dibuat dari buah ataupun sayuran memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di pasar yang hanya berasal dari penambahan perisa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Ika Ristiana 2004 menunjukkan bahwa permen jeli buah atau sayuran memiliki nilai nutrisi yang lebih baik. Produk permen jeli dengan rasa buah sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Akan tetapi permen jeli dari bahan dasar sayuran hijau masih jarang sekali dijumpai seperti halnya yang terbuat dari daun kelor. Menurut Moringa oleifera, dengan menformulasikan bubuk daun kelor ke dalam formula permen jeli akan menambah nilai gizi yang terkandung dalam permen jeli. Selain itu, dengan adanya permen jeli kelor ini nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan daun kelor sebagai suatu pangan fungsional yang mampu diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Berikut mengenai tahapan awal. Tahapan yang dilakukan dalam produksi peridalor yaitu dimulai dari persiapan tempat produksi, persiapan alat dan bahan, prosedur pembuatan, pemasaran, analisis produk dalam produksi di pasaran, kemudian yang terakhir ada melakukan evaluasi terhadap hasil produksi. Mengenai alat dan bahan, peralatan yang digunakan pada produksi peridalor ini adalah pengaduk kayu, cetakan silikon permen, gelas, termometer permen, dan bahannya meliputi bubuk daun kelor, gula sukrosa, sirup glukosa, gelatin, asam sitrat, dan pewarna makanan, perisa buah, dan tepung tapioka. Selanjutnya mengenai proses pembuatan. Yang pertama, bubuk daun kelor dilarutkan dalam air dengan proporsi bubuk kelor air adalah 1:5. Yang kedua, selanjutnya permen jeli dibuat dengan cara mendidihkan campuran air, gula, dan sirup glukosa hingga mencapai suhu 80-90 derajat Celcius. Yang ketiga, kemudian campuran bubuk daun kelor yang telah dilarutkan dimasukkan dan diaduk secara merata hingga mencapai suhu 100-110 derajat Celcius. Yang keempat, setelah itu gelatin yang telah dilarutkan dengan air 70 derajat Celcius ditambahkan ke dalam larutan permen jeli dan diaduk perlahan. Yang kelima, pada saat suhu turun mencapai 90 derajat, asam sitrat dimasukkan, kemudian ditambahkan esen dan warna secukupnya agar warna permen yang dihasilkan lebih menarik. Yang keenam, permen jeli yang telah dituang ke dalam cetakan disimpan pada suhu ruangan 20 derajat Celcius dengan ditutup menggunakan aluminium foil selama 24 jam. Yang ketujuh, terakhir, permen tersebut dikeluarkan dari cetakan dan dilapisi dengan tepung tapioka dan tepung gula yang telah disangrai terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1. Berikut ini merupakan nilai gizi dari permen jeli. Permen jeli merupakan makanan jenis kudapan menurut Chef Fitri 2009. Makanan kudapan menyumbangkan 10-15% terhadap kebutuhan energi sehari. Berdasarkan analisis empiris zat gizi menggunakan DKBM, per 100 gram permen jeli mampu memberikan energi sebesar 246-250 kilokalori dan beta karoten sebesar 0,2-0,9 mcg. Untuk mencukupi 10-15% kebutuhan vitamin A, beta karoten untuk anak-anak yaitu sebesar 0,05 mcg, maka takaran saji yang direkomendasikan sebanyak 25 gram atau kurang lebih 5 buah permen. Nah, setelah kita mengenal daun kelor, yuk kita coba biasakan mengonsumsi olahan yang terbuat dari daun kelor. Karena daun kelor bagus dan banyak manfaatnya untuk tubuh kita loh. Kalau saya bilang makan, makan ya. Makan. Segitu dulu penjelasan mengenai daun kelor dan olahannya dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.